Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, kalau ingin bahagia itu hendaklah memperbaharui keimanan kita. Sebagian orang itu berpikir kebahagiaan itu dengan harta. Maka kenapa semangat bekerja? Kerja siang malam. Sampai tadi kita sebutkan ada yang merantau karena dia berpikir di sini letak kebahagiaan. Tapi ternyata setelah dia dapat fulus, banyak fulusnya, kok takut. Nggak datang kebahagiaan. Seakan-akan hampa hidup. Ada yang berpikir kebahagiaan itu kalau kita orang terkenal. Jadi pejabat ini dan itu. Banyak pejabat yang akhir hidupnya di penjara suka miskin. Bupati, gubernur, menteri. Mereka sebenarnya ingin punya rumah tangga yang harmonis, yang bahagia. Sehingga mereka dengan usahanya berpikir nanti kalau anak terkenal, insya Allah anak akan bahagia. Enggak juga. Ada yang berpikir kebahagiaan itu kalau bisa memberikan semua permainan buat anak-anaknya. Anaknya diberikan mainan ini dan itu. Dia pikir sudah selesai, bahagia. Belum tentu. Maka kunci kebahagiaan yang pertama dan paling utama adalah iman. Oh, kalau iman Ustaz, kita alhamdulillah, kita beriman. Iya, alhamdulillah. Tapi iman itu naik turun. Bahkan iman itu bisa hilang. Apa kata Nabi SAW? Innal iman la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawb. Sesungguhnya iman itu bisa usang. Usang itu kayak baju ya, sering dipakai. Seperti baju yang usang. Kalau kita lihat rumah tangga yang banyak masalah, coba dilihat. Mungkin imannya sudah tipis. Tinggal robek dikit, habis. Lalu apa kata Nabi SAW? Fasalullaha ayyujaddida imana. Mintalah kalian kepada Allah agar Allah memperbaharui keimanan. Minta. Dan bicara iman, Allah Azza wa Jalla berfirman di surat An-Nahl ayat 90 mengatakan man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Kata Allah, barang siapa yang beramal soleh, laki-laki atau wanita, wa huwa mu'min, dalam kondisi dia itu beriman. Ini kunci. Apa yang akan didapatkan? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kata Allah, kami pasti benar-benar akan memberikan penghidupan yang baik. Penghidupan yang baik jangan dipikir jadi orang kaya. Enggak. Karena orang kaya belum tentu hidupnya bahagia. Apakah semua orang kaya hidupnya bahagia? Enggak. Maka Allah akan berikan penghidupan yang baik. Di dunia. Di kuburan nanti. Ketika dibangkitkan. Semua fase kehidupan dia. Mau dia kaya, mau dia miskin, mau sehat, mau sakit. Asalkan dia punya iman, Allah sudah janji, kami akan berikan penghidupan yang baik. Maka kalau ingin bahagia, perbaiki keimanan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat jangan ditanya. Allah mengatakan walanadziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kami akan berikan balasan kepada mereka dengan yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Baik.
Nabi SAW mengatakan, ajaban li amril mu'min. Sungguh mengherankan, sungguh menakjubkan urusan orang beriman. Maka coba kita lihat, kalau kita kena musibah, emak-emak nih, suaminya nggak bawa fulus, pulang. Apa yang dilakukan sama istri? Apakah dia akan mengatakan, alhamdulillah, ala kulli hal, nggak apa-apa bang, yang penting abang pulang? Itu sabar. Tapi kalau ternyata musibah membuat masalah di rumah, ya berarti imannya tipis nih orang. Ini kunci yang pertama. Maka perbaiki keimanan kita. Jadi pokoknya kalau kita ngelihat rumah tangga bermasalah, oh berarti masalah pertama ada dengan keimanan kita. Perbaiki hubungan kita sama Allah Azza wa Jalla, insya Allah Allah akan memperbaiki hubungan kita dengan hamba-hamba. Yang kedua, yang perlu diperhatikan agar kita dapat hidup berbahagia di dalam rumah itu, memperbanyak zikrullah. Ingat sama Allah. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah hati itu akan tenang? Jadi kebahagiaan itu sebenarnya apa? Tumaknina. Kebahagiaan itu adalah tumaknina, ketenangan ya. Pernah ada seorang suami ngancam sama istrinya, aku akan keluarkan kebahagiaan dari dirimu. Kata istrinya, nggak bisa bang. Loh kok nggak bisa? Nggak bisa. Kalau kebahagiaan itu di baju, mungkin kau nggak akan kasih aku baju lagi. Kalau kebahagiaan itu di emas, kau nggak akan kasih aku perhiasan lagi. Tapi kebahagiaan itu ada di sebuah wadah yang engkau tidak memilikinya. Apa? Di hati. Makanya orang itu kalau bahagia, mau di penjara tetap bahagia. Disinilah kalau kita ingin bahagia, jadikan rumah kita itu rumah yang penuh dengan zikrullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Matsalul ladzi yadhkurullah wal ladzi la yadhkurullah, matsalul hayy wal mayyit." Perumpamaan orang yang mengingat Allah dan yang tidak mengingat Allah itu seperti orang hidup dan mati. Jadi kalau ada rumah tangga yang nggak ada zikrullah di rumahnya, zombie. Bangkai hidup. Bangkai. Maka kita perlu melihat bagaimana zikrullah di rumah kita. Baik, ahibati fillah. Sebelum tidur, selesai nih satu hari penuh kita kerja, kita menjalani kehidupan rumah tangga, jangan lupa baca ayat kursi sebelum tidur. Baca qul huwallahu ahad 3 kali sambil ditiupkan di tangannya. Kemudian diusapkan ke tubuh. Anak-anak juga diajarin seperti itu. Karena sebagian sampai rumah capek tidur tanpa zikrullah. Mulai hidup kita di pagi hari dengan zikir. Bangun tidur, mulai hidupnya dengan alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Tutup hidup kita dengan zikir juga. Jadi insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan itu. Setan gak akan godain kita. Orang yang baca ayat kursi itu, setan gak akan godain. Kemudian di antara zikir adalah sholat. Aqimis sholata li zikri. Kata Allah, dirikan sholat untuk mengingatku. Kata Allah. Jadikan rumah kita penuh dengan sholat sunnah. Sebaik-baiknya sholat laki-laki itu di rumah. Hadis Nabi SAW mengatakan, khairu salatir rajuli fi baitihi. Sebaik-baiknya sholat lelaki itu di mana? Di rumahnya. Illal maktubah. Kecuali sholat wajib.
Mau sholat wajib di masjid. Kalau sholat sunnah di rumah. Usahakan pagi mau berangkat kerja, sholat duha dulu. Apa tidak bisa 2 rakaat? Setelah zikir, para suami hendaklah menjalankan tugasnya. Apa tugasnya suami? Tugas suami itu menjadi pemimpin. Jangan sampai di dalam rumah itu absen kepemimpinan. Itu nggak ada pemimpin. Bu, di mana pemimpinnya? Revolusi. Oke, engkau punya tugas memberikan nafkah kepada keluarga, kepada anak-anak. Tapi engkau punya tugas memimpin keluarga itu menuju kemana? Menuju ke surga Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah. Kalau mau masuk surga, itu harus lewat neraka jahanam. Ini yang kadang-kadang kita tidak memikirkan. Nggak ada yang masuk surga langsung, tahu-tahu dari surga nggak ada. Allah akan meletakkan sirat yang berada di atas neraka jahanam. Dan mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Lelaki itu pemimpin. Pemimpin itu kerjanya bukan hanya memerintah aja, tapi mengarahkan, menyelamatkan, mengayomi, memperhatikan. Ketika pada hari kiamat nanti, jangan berharap suami-suami masuk surga. Kecuali setelah mempertanggungjawabkan anak-anak dan istri. Maka tolong bapak-bapak ini perlu belajar. Ahibati fillah, di antara kunci keharmonisan dalam rumah tangga itu, bagaimana kita menyirami benih-benih cinta di dalam rumah tangga kita. Kadangkala cinta itu hilang. Betul, Jom. Bapak-bapak sudah mulai tidak cinta sama istrinya. Kita menghadirkan cinta itu ada usaha. Menghadirkan cinta. Allah Azza wa Jalla mengatakan wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah menjadikan di antara kalian cinta dan kasih sayang. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yafraq mu'minun mu'min. Nih, enggak boleh seorang suami yang beriman itu benci sama istri yang beriman. Enggak boleh benci. In kariha minha khuluqan. Beremos. Enggak benci. Ya kadangkala perempuan ini menjengkelkan. Ya. Kalau istrinya menjengkelkan, ada sesuatu perilaku yang tidak dia sukai. Radiya minha afat. Kata Nabi, engkau ngelihat kepada perilaku yang lain. Jadi kita itu jangan menitik beratkan kepada kekurangan. Lihat kepada kelebihan. Di situ cinta akan tumbuh. Tapi kalau kita melihat kepada kekurangan, ya, yang ada benci. Maka kelebihan ini yang menjadikan rumah tangga itu akhirnya bisa berlangsung sampai hari ini. Mungkin seorang suami melihat istrinya udah tua. Tapi tatkala dia melihat kepada anak-anak hasil didikan istrinya, dia mengatakan Masya Allah. Dia tidak akan pernah berpikir untuk meninggalkan istri. Dan ibu-ibu juga bagaimana menumbuhkan cinta di dalam rumah tangganya. Ditumbuhkan cinta ini dengan cara kalau suaminya datang dari kerja, jangan ditanya dari mana, mau apa, istri bersolek dan berhias. Nabi SAW ketika ditanya tentang khairun nisa, siapa wanita yang terbaik? Allati idza nadarta ilaiha sarratka. Perempuan yang terbaik itu yang kalau dilihat nyeneng no hati. Tapi ada perempuan yang kalau dilihat sama suaminya bukan nyeneng no hati. Na'udzubillah. Ada perempuan jamaah yang kalau suaminya datang pakai daster, terus kadang-kala pakai masker. Masker muka itu saya tepote. Subhanallah. Dan perempuan kebanyakan itu cantik kalau mau keluar rumah.
Jadi kadang-kala suami itu kalau ngelihat istrinya rajin, bah entara kemana? Ini sebabnya karena perempuan tidak pernah rajin kalau di rumah. Ya Ustaz, masa rajin kepengen orang nggak gini? Kadang-kala dianggap suaminya ini di luar melihat perempuan-perempuan yang cantik. Kadang-kala dia ingin sampai rumah, istrinya juga cantik. Maka tolong mulai sekarang para perempuan jadi khairun nisa. Kenapa? Untuk menumbuhkan cinta. Supaya benih-benih cinta ini tumbuh. Dan para suami, tolong berikan hadiah kepada istri. Kata Nabi SAW, tahadu tahadu. Kalian saling berbagi hadiah, kalian akan saling mencintai. Tampil indah, para suami juga berusaha untuk memperindah dirinya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Ini buat bapak-bapak. Beliau mengatakan, inni la atazayyanu limra'ati. Aku tuh benar-benar berhias untuk istriku. Kenapa? Sebagaimana aku ingin istriku berhias. Rasul SAW itu kalau masuk rumahnya, yang pertama beliau lakukan itu bada abis siwa. Mulai dengan siwa. Karena beliau akan mendekat sama istrinya. Bagaimana istrinya mencium aroma yang wangi dari suami. Kemudian jamaah yang terakhir. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab. Perlu ada kerjasama antara suami dan istri dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Ingat, tidak ada gading yang tak retak. Suami bukan malaikat, istri bukan bidadari. Kadangkala kalau melihat istrinya malas sholat, suami tolong mengingatkan istri. Bapak-bapak tolong ingatkan istrinya juga utang puasa Ramadan. Kadangkala perempuan itu lupa bayar utang. Tapi kalau perempuan itu punya puasa sunnah, insya Allah utangnya lunas. Ibu-ibu juga melihat suaminya imannya mulai luntur. Maka berusaha untuk mengingatkan suaminya. Ketika adzan dikumandangkan, jangan teriak-teriak dari dapur. Bang, adzan bang. Jangan. Tapi datang ke kupingnya, kemudian bisikan kepada dia mengatakan, bang, sudah ada. Dengan harapan dia ingat. Ini suami ngasih tahu istri, beda sama istri ngasih tahu suami. Adabnya berbeda. Dan kalau mau ngasih tahu, tolong dengan cinta dan kasih sayang. Dan sebagai penutup, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, banyak-banyak berdoa. Kadangkala kita mengatakan, Ustaz, anak punya suami, ya Allah Ustaz, sudah capek anak Ustaz. Iya, anak udah berusaha memperbaiki dia. Tapi kok berat banget Ustaz ya. Anak berpikir mungkin anak mau berpisah aja sama suami. Suami kadangkala kayak gitu. Maka ada sebuah senjata yang utama yang sering kita lupakan, doa. Minta sama Allah kebaikan buat